Malam ini, detak jantungku terdengar lebih keras dari suara rintik hujan di luar sana. Di hadapanku, wanita yang selama ini kupanggil Tante, kini menatapku dengan binar yang berbeda. Tangannya yang hangat menyentuh jemariku, menghapus semua keraguan yang pernah ada. Siapa sangka, takdir membawaku ke titik ini. Malam pertama bersama wanita yang merupakan ibu dari sahabat baikku sendiri. Rasa gugup ini hampir tak tertahankan. Namun cinta di matanya membuatku yakin bahwa perbedaan usia 20 tahun hanyalah angka di hadapan semesta. Dunia ini penuh dengan kejutan, dan hidupku adalah salah satu bukti nyatanya. Namaku Aris, seorang pria yang baru saja menginjak usia 26 tahun. Jika ada yang bertanya padaku setahun yang lalu tentang siapa wanita yang akan mendampingiku di pelaminan, aku mungkin akan menyebutkan nama gadis seusiaku. Namun, takdir memiliki selera humor yang unik. Hari ini, aku resmi menjadi suami dari Sekar, seorang wanita anggun berusia 46 tahun yang memiliki ketenangan seluas samudera. Pertemuanku dengan Sekar bukan terjadi di kafe kekinian, atau melalui aplikasi kencan. Dia adalah ibu dari Dimas, sahabat karibku sejak masa SMA. Selama bertahun-tahun, aku sering berkunjung ke rumah mereka, makan malam bersama, dan menganggap Sekar sebagai sosok orang tua yang bijak. Dia adalah tipe wanita yang seolah tidak dimakan usia. Wajahnya tetap segar, tutur katanya lembut, dan aura kepemimpinannya sebagai seorang kurator seni selalu membuat siapapun terpana. Semua bermula saat Dimas harus melanjutkan studi ke luar negeri selama 2 tahun. Sebagai sahabat, aku berjanji untuk sesekali menjaga ibunya yang tinggal sendirian di rumah besar itu. Awalnya, interaksi kami hanya sebatas formalitas. Aku akan datang membawa martabak di akhir pekan, membantu memperbaiki keran yang bocor, atau sekadar menemaninya minum teh sambil mendengarkan ceritanya tentang pameran seni terbaru. Namun, kedekatan yang intens perlahan mengubah persepsiku. Aku mulai menyadari bahwa Sekar bukan sekadar ibu sahabatku. Dia adalah wanita yang sangat kesepian namun tetap kuat. Di balik senyumannya yang tegar, ada kerinduan akan teman bicara yang sejajar. Kami mulai menghabiskan waktu berjam-jam untuk berdiskusi tentang banyak hal. Mulai dari filosofi hidup hingga detail kecil tentang hobi masing-masing. Aku merasa sangat dihargai saat bersamanya. Dia tidak memandangku sebagai anak muda yang belum tahu apa-apa, melainkan sebagai pria yang memiliki pemikiran matang. Perasaan itu tumbuh tanpa permisi. Aku mulai merindukan aroma parfum melatinya saat aku sedang di kantor. Aku mulai menunggu-nunggu pesan singkatnya yang menanyakan kabarku. Aku jatuh cinta pada caranya tertawa, pada kerutan halus di sudut matanya yang justru menambah kecantikannya, dan pada kebijaksanaan yang terpancar dari setiap kalimat yang ia ucapkan. Tentu saja, aku sempat berperang dengan logikaku sendiri. Dia ibu Dimas. Aris, apa yang kau pikirkan? Bentak suara di kepalaku. Aku merasa seperti pengkhianat. Namun, cinta seringkali tidak mengenal logika. Ketika aku mencoba menjauh, ruang di hatiku justru terasa hampa. Puncaknya adalah saat Sekar jatuh sakit. Aku menjaganya siang dan malam, dan saat itulah, dalam keadaan lemah, dia menggenggam tanganku dan membisikkan bahwa dia merasa aman saat aku ada di dekatnya. Pengakuan itu adalah pintu pembuka bagi kami. Kami memutuskan untuk jujur pada perasaan masing-masing, meski kami tahu badai akan datang. Tantangan terbesar tentu saja adalah Dimas. Saat dia pulang dan mengetahui hubungan kami, dunia seolah runtuh. Persahabatan kami diuji di titik terendah. Dimas merasa dikhianati, dan Sekar merasa bersalah sebagai ibu. Namun, waktu dan ketulusan akhirnya bicara. Aku membuktikan bahwa tujuanku bukan untuk main-main. Aku mencintai ibunya dengan segenap jiwa, ingin melindunginya, dan ingin menua bersamanya.
Setelah melewati drama panjang dan mendapatkan restu yang tak mudah, akhirnya hari yang sakral itu tiba. Kami menikah dalam sebuah upacara sederhana yang dihadiri orang-orang terdekat. Dan kini, disinilah aku, berada di dalam kamar pengantin yang harum dengan aroma bunga sedap malam. Suasana malam itu terasa begitu hening. Hanya ada suara detak jam dinding yang seolah berpacu dengan debar di dadaku. Sekar duduk di tepi tempat tidur, masih mengenakan riasan tipis sisa acara tadi siang. Cahaya lampu tidur yang remang memberikan kesan emas pada kulitnya yang masih kencang dan terawat. Aku berjalan mendekat, merasakan lututku sedikit lemas karena rasa gugup yang luar biasa. Ini adalah momen yang paling kutunggu, namun sekaligus paling membuatku gemetar. Aku duduk di sampingnya. Dia menoleh, tersenyum kecil yang membuat hatiku sedikit tenang. "Kamu terlihat sangat tegang, Aris," ucapnya dengan suara lembut yang selalu berhasil membiusku. "Aku hanya tidak percaya ini nyata." "Sekar," jawabku jujur. "Aku sengaja tidak memanggilnya Tante lagi, karena mulai detik ini, dia adalah separuh jiwaku." Aku meraih tangannya, merasakan kelembutan kulitnya. Jemarinya dingin, tanda bahwa dia sebenarnya juga merasakan kegugupan yang sama denganku. Kami terdiam beberapa saat, membiarkan keheningan menyatukan perasaan kami. Aku menatap matanya dalam-dalam, mencari kepastian di sana. Di mata coklat tua itu, aku tidak menemukan keraguan, hanya ada rasa kasih yang begitu besar. Aku perlahan mendekatkan wajahku, mencium keningnya dengan penuh hormat dan kasih sayang. Itu adalah ciuman yang menjanjikan perlindungan seumur hidup. Dada kami sama-sama berdebar hebat. Aku bisa merasakan napasnya yang mulai tidak teratur saat jarak di antara kami semakin terkikis. Kehangatan tubuhnya mulai menjalar ke tubuhku, menghalau dinginnya udara malam. Rasa canggung yang sempat menyelimuti perlahan mencair, digantikan oleh gelombang emosi yang kuat. Kami sadar bahwa malam ini adalah awal dari babak baru dalam hidup kami. Dengan penuh kelembutan, aku membelai rambutnya yang tergerai. Segala kekhawatiran tentang apa kata orang di luar sana, tentang perbedaan usia kami, seolah menguap begitu saja. Yang ada hanya aku dan dia, dua jiwa yang akhirnya menemukan pelabuhan setelah perjalanan panjang yang aneh dan tak terduga. Kami berkomunikasi tanpa kata-kata. Sentuhan tangan, tatapan mata, dan senyuman tipis sudah cukup untuk menyampaikan apa yang ada di hati. Rasa hormatku padanya tidak pernah hilang. Justru semakin bertambah saat aku menyadari betapa beruntungnya aku memilikinya. Malam itu menjadi saksi bisu bagaimana dua insan manusia saling menyerahkan diri sepenuhnya satu sama lain dalam ikatan yang suci. Semua terjadi begitu alami dan penuh kesantunan. Tidak ada paksaan, hanya kerelaan yang didasari oleh cinta yang tulus. Saat kami akhirnya menyatu dalam kedekatan yang paling dalam sebagai suami istri, aku merasa waktu seolah berhenti berputar. Debar jantung yang tadinya liar kini mulai menemukan ritme yang harmonis. Ada rasa haru yang membuncah saat aku menyadari bahwa wanita hebat ini sekarang adalah milikku selamanya. Malam pertama kami bukanlah tentang nafsu semata, melainkan tentang perayaan atas kemenangan cinta kami melawan keraguan dunia. Di balik perbedaan usia yang terpaut jauh, kami menemukan kecocokan jiwa yang luar biasa. Aku belajar banyak darinya tentang kesabaran, dan dia mendapatkan kembali semangat masa muda dariku. Keesokan harinya, aku terbangun dengan sinar matahari yang menembus celah gorden. Di sampingku, Sekar masih terlelap dengan raut wajah yang sangat damai. Aku tersenyum sendiri mengingat perjalanan takdir yang membawaku ke sini. Dari seorang pemuda yang hanya numpang makan di rumahnya, kini menjadi pria yang akan menjaganya hingga napas terakhir. Hubungan kami mungkin dianggap aneh oleh sebagian orang, namun bagiku, inilah definisi takdir yang sesungguhnya. Takdir tidak selalu mengikuti jalur yang lurus atau standar sosial yang kaku. Terkadang,
Takdir menuntun kita ke jalan yang berliku, menyeberangi batasan usia, hanya untuk menunjukkan bahwa cinta sejati tidak memiliki kadaluarsa. Kini, setiap kali aku melihat Dimas, suasana sudah jauh lebih baik. Dia mulai bisa menerima kenyataan bahwa sahabatnya adalah ayah tirinya. Memang terdengar seperti naskah film, tapi inilah kenyataan hidupku. Kami sering tertawa bersama saat mengingat bagaimana aku dulu sangat canggung saat berbicara dengan ibunya. Aku berkomitmen untuk terus membuktikan kepada semua orang bahwa cinta kami bukan karena motif yang salah. Aku bekerja keras untuk membangun rumah tangga yang stabil, dan Sekar terus mendukungku dengan kebijaksanaannya. Kami adalah pasangan yang saling melengkapi. Aku adalah energinya, dan dia adalah ketenanganku. Setiap malam sebelum tidur, kami selalu menyempatkan diri untuk berbincang, sama seperti saat kami masih menjadi teman bicara di ruang tamu dulu. Bedanya, sekarang aku bisa menggenggam tangannya dengan erat tanpa perlu merasa takut atau salah. Kami sering membahas bagaimana takdir bisa seaneh ini, membawa seorang pemuda jatuh cinta pada ibu sahabatnya sendiri. Pelajaran terbesar yang kupetik adalah jangan pernah menutup hati hanya karena sebuah label atau angka. Dunia mungkin punya aturan tentang siapa yang pantas bersama siapa, tapi hati punya aturannya sendiri. Jika kita berani jujur pada perasaan dan bertanggung jawab atas pilihan tersebut, semesta akan membantu mencarikan jalannya. Malam itu, di bawah rembulan yang sama, aku berjanji dalam hati bahwa aku akan selalu menghargai Sekar. Bukan hanya sebagai istriku, tapi sebagai wanita yang telah memberikan keberanian padaku untuk melawan arus. Takdir ini mungkin aneh bagi orang lain, tapi bagiku, ini adalah anugerah terindah yang pernah diberikan Tuhan dalam hidupku. Kami akan terus melangkah, menghadapi hari-hari ke depan dengan keyakinan bahwa selama kami bersama, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk dihadapi. Kisah cinta kami adalah bukti bahwa romansa tidak selalu tentang dua anak muda yang mengejar mimpi bersama. Terkadang, romansa adalah tentang seorang pria yang menemukan kedamaian pada wanita yang lebih dewasa, dan seorang wanita yang menemukan kembali api semangatnya pada pria yang lebih muda. Inilah takdir kami, aneh tapi nyata, rumit tapi indah, dan yang terpenting, tulus tanpa syarat.